Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Matematika, Prodi Sistem Informasi. Dan saya sangat senang bisa berdiri di sini untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu peran sistem informasi dalam transformasi digital di era globalisasi dan digital, yang saya bagi menjadi 6 bab. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita masuk ke bab yang pertama. Manajemen Sistem Informasi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama itu sistem informasi pendukung pada level organisasi. Yang kedua, sistem informasi strategis. Yang ketiga, keunggulan kompetitif dan model rantainya. Yang keempat, peningkatan posisi kompetitif dalam perusahaan. Yang kelima, strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, pengelolaan informasi dan peran Departemen Sistem Informasi. Nah, sistem informasi dalam konteks organisasi berfungsi menjawab pertanyaan rutin terkait pengendalian arus transaksi. Manajemen dalam organisasi terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, level bawah atau operasional, level menengah atau taktis, dan level atas atau strategis. Setiap level ini memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, sehingga sistem informasi yang digunakan pun juga berbeda. Untuk contohnya, pada level bawah ada TPS dan PCS. Apa sih TPS dan PCS itu? TPS atau Transaction Processing System dan PCS Processing Control System merupakan sistem yang memastikan pencatatan transaksi sehari-hari dengan akurat dan efisien, mendukung operasi dasar organisasi. Contohnya, seperti sistem reservasi pada hotel, sistem pinjaman pada perpustakaan, sistem pembuatan tagihan, dan lain-lain. Pada level menengah, ada DSS atau Decision Support System. Ini merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem ini terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya sistem manual, sistem hybrid, dan semua jenis analitik serta perangkat lunak pendukung keputusan yang canggih. Dan yang terakhir, pada level atas, ada SIS atau Sistem Informasi Strategis yang saya akan bahas lebih jelasnya pada slide selanjutnya. Nah, apa sih Sistem Informasi Strategis tersebut? SIS atau Sistem Informasi Strategis merupakan sistem komputer yang digunakan di berbagai tingkatan dalam organisasi untuk mengubah tujuan operasional, produk, layanan, dan hubungan dengan lingkungan guna membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan lebih baik terhadap kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar yang terus berkembang. SIS memberikan banyak keunggulan bagi organisasi
yang mengimplementasikannya secara efektif. Contohnya seperti keunggulan kompetitif, pengembangan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, kolaborasi dan yang lebih baik, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih keunggulan kompetitif itu dan rantai nilainya? Dijelaskan oleh Michael Porter dalam bukunya yaitu yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985, mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih besar bagi pelanggan dibandingkan pesaingnya. Porter juga memperkenalkan konsep rantai nilai sebagai serangkaian langkah yang dilakukan bisnis untuk menciptakan dan mengirimkan produk ke pelanggan. Ini dibagi menjadi 5 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung. Pada aktivitas utama, yang pertama yaitu logistik masuk, yaitu mengelola penerimaan dan menyimpan bahan mentah. Yang kedua yaitu operasi, yaitu mengubah bahan mentah tadi menjadi produk jadi. Yang ketiga itu logistik keluar, merupakan distribusi produk akhir ke konsumen, termasuk pengiriman dan juga penyimpanan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Pada langkah ini, perusahaan berfokus untuk menarik pelanggan melalui periklanan maupun promosi. Dan yang terakhir adalah layanan, yaitu pemeliharaan produk dan layanan pelanggan. Selanjutnya pada aktivitas pendamping, yang pertama yaitu pengadaan. Yang dimaksud pengadaan di sini yaitu memperoleh input atau sumber daya. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia. Berarti mempekerjakan dan mempertahankan suatu karyawan di suatu organisasi. Yang ketiga itu infrastruktur, yang merupakan sistem pendukung administrasi seperti akuntansi dan juga hukum. Yang keempat, pengembangan teknologi, yaitu inovasi dan pengembangan teknik manufaktur serta perangkat lunak yang dibutuhkan organisasi. Selanjutnya, peningkatan posisi kompetitif dalam perusahaan. Teknologi informasi atau TI memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan. Mari kita lihat lebih luas dengan mengeksplorasi beberapa cara konkret di mana teknologi informasi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing suatu perusahaan. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis mereka, yang pastinya akan menghemat waktu yang banyak bagi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi menyediakan alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam skala yang sangat besar. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk terus-menerus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Yang keempat, peningkatan pengalaman pelanggan. Melalui teknologi informasi, perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih terpersonalisasi. Dan yang terakhir yaitu ketangkasan dan responsibilitas. Teknologi informasi juga memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan pelanggan. Selanjutnya, strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan menerapkan langkah-langkah konkret yang membedakan produk atau layanan mereka
dari pesaing dan memperkuat posisi mereka di pasar. Berikut ini adalah 5 strategi umum yang digunakan pada perusahaan. Yang pertama itu riset pasar. Nah, strategi ini melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta dinamika suatu pasar. Yang kedua itu diferensiasi produk. Strategi diferensiasi melibatkan menciptakan produk atau layanan yang unik dan menonjol dari para pesaing. Yang ketiga yaitu kepemimpinan biaya. Nah, strategi kepemimpinan biaya bertujuan untuk memimpin dalam hal biaya, produksi, dan operasional. Yang keempat itu fokus pasar niche. Strategi ini melibatkan memusatkan upaya pada segmen pasar tertentu atau niche. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Strategi ini melibatkan inovasi terus-menerus dalam penciptaan produk atau layanan baru ataupun meningkatkan inovasi yang sudah ada. Selanjutnya, pengelolaan informasi dan peran Departemen Sistem Informasi. Pengelolaan sumber informasi dalam sebuah organisasi melibatkan proses kompleks yang melibatkan berbagai entitas, termasuk Departemen Sistem Informasi atau DSI, dan juga pengguna akhir. DSI berperan sebagai kunci dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara basis data, aplikasi perangkat lunak, serta menyediakan dukungan teknis kepada pengguna. Nah, itulah bab 1. Sekarang kita pindah ke bab 2, yaitu pengembangan sistem informasi. Materi yang akan dibahas yang pertama itu proses pengembangan aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, perbedaan antara metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Yang keempat, pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Dan yang terakhir, kebijakan implementasi utama. Proses pengembangan aplikasi perangkat lunak terdiri dari langkah-langkah sistematis untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengembangan perangkat lunak ini dapat disesuaikan dengan berbagai metodologi, seperti SDLC, prototyping, waterfall, atau RAD, yang masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda-beda untuk memastikan keberhasilan suatu proyek. Nah, apa saja sih perbedaan antara metodologi ini? Yang pertama yaitu waterfall. Nah, waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pendekatan linear, yang artinya secara berurutan. Yang kedua adalah Agile. Agile merupakan metodologi pengembangan iteratif dan inkremental yang berfokus pada kolaborasi antar tim dan juga pelanggan, serta memiliki fleksibilitas terhadap perubahan. Yang ketiga adalah Scrum. Scrum merupakan bagian dari Agile, merupakan kerangka kerja yang menggunakan iterasi waktu tetap yang disebut sprint. Yang keempat adalah Kanban. Kanban juga sebagai bagian dari Agile, merupakan
merupakan metodologi manajemen proyek yang visual, mengelola aliran kerja melalui papan Kanban. Dan yang terakhir adalah Extreme Programming. Extreme Programming merupakan metodologi agile yang menekankan kualitas perangkat lunak dan respon terhadap kebutuhan pelanggan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman sering disebut juga sebagai bahasa komputer, yang merupakan serangkaian instruksi standar yang digunakan untuk memerintah komputer. Bahasa ini terdiri dari aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Berikut adalah 5 bahasa pemrograman terpopuler yang bisa menjadi pilihan untuk belajar. Yang pertama adalah Python. Nah, Python merupakan bahasa pemrograman yang interpretif multiguna yang menekankan pada keterbacaan kode sehingga memudahkan dipelajari oleh pemula maupun profesional. Yang kedua adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang menyediakan sistem untuk mengembangkan suatu aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform. Yang ketiga adalah PHP. Nah, PHP merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Jadi PHP agak berbeda dari dua bahasa pemrograman yang saya jelaskan tadi. Yang keempat itu SQL. SQL sebenarnya bukan termasuk dalam bahasa pemrograman. SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk membuat dan mengelola database dalam sebuah sistem. Selanjutnya, pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Nah, sebelum melakukan pengembangan, ada baiknya kita memperhatikan suatu poin-poin penting dalam pengembangan situs web dan maupun aplikasi seluler. Di sini ada 5 poin yang saya angkat. Yang pertama itu responsivitas dan kinerja. Nah, aplikasi harus responsif dan memberikan pengalaman pengguna yang mulus, terlepas dari perangkat yang digunakan. Yang kedua yaitu interaksi pengguna. Desain antarmuka pengguna yang buruk atau navigasi yang tidak intuitif dapat membuat pengguna kesulitan dalam menggunakan aplikasi, sehingga akan mempengaruhi retensi pengguna. Selanjutnya yaitu keamanan. Nah, dengan adanya potensi resiko keamanan seperti peretasan data ataupun serangan malware, penting untuk memastikan bahwa aplikasi Anda memiliki lapisan keamanan yang kuat. Selanjutnya, biaya pengembangan dan perawatan. Nah, pengembangan aplikasi seluler dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu, sumber daya, dan biaya. Penting untuk memperhitungkan biaya-biaya ini dan membuat rencana perawatan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan pembaruan. Setelah aplikasi dirilis, penting untuk melakukan pemeliharaan yang teratur dan memperbarui aplikasi sesuai dengan perubahan platform atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah kebijakan implementasi utama. Dalam pengembangan perangkat lunak, ada beberapa kebijakan implementasi utama yang dapat membantu dalam memastikan kesuksesan proyek tersebut. Yang pertama adalah kebijakan manajemen risiko. Pengembangan perangkat lunak seringkali melibatkan risiko seperti penundaan, biaya melebihi anggaran,
ataupun kegagalan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan manajemen risiko. Yang selanjutnya, kebijakan pengembangan berbasis iterasi. Pendekatan pengembangan berbasis iterasi seperti metodologi Agile telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan berbasis iterasi ini menjadi pilihan yang tepat dalam implementasi di suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan pengujian dan kualitas. Nah, memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, kebijakan manajemen proyek dan komunikasi. Nah, kebijakan manajemen proyek yang efektif dan komunikasi yang terbuka merupakan kunci kesuksesan dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Berikut merupakan bab 2. Sekarang kita pindah ke bab yang ketiga, yaitu era globalisasi digital. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi globalisasi, perusahaan global, dan perangkat digital. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi mulai diperdebatkan pada era modern hingga milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi semakin populer sejak pertengahan tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Para ahli mendefinisikan globalisasi sebagai berikut. Haywood mendefinisikan globalisasi sebagai kemunculan sebuah jaringan yang saling berketergantungan yang kompleks, yang berarti bahwa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Winarno mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka. Selanjutnya, Jan Artskov yang mendefinisikan globalisasi sebagai proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-aktor negara pada skala yang global. Dan yang selanjutnya yaitu Anthony Giddens yang mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan sedemikian rupa sebaliknya. Selanjutnya yaitu perusahaan global. Perusahaan global adalah entitas bisnis yang menjalankan operasinya di berbagai negara di seluruh dunia, dengan kantor pusat yang berada di negara asal maupun negara lain. Biasanya, perusahaan global memiliki strategi bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pangsa pasar pada tingkat internasional. Nah, apa saja ciri-ciri perusahaan global yang membedakannya dari perusahaan lokal? Yang pertama yaitu memiliki wilayah pemasaran yang luas. Perusahaan global menjual produk atau jasa mereka tidak hanya di negara asal, tetapi juga di berbagai negara lain yang memiliki permintaan dan potensi pasar. Yang kedua, menggunakan strategi pemasaran yang kompleks.
Perusahaan global harus bisa mengelola berbagai aspek pemasaran seperti segmentasi, penetapan harga, distribusi, promosi, dan lainnya, dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, menggunakan standarisasi global. Perusahaan-perusahaan global berupaya untuk menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas dan spesifikasi yang seragam di berbagai negara, dengan tujuan membangun citra merek yang kuat dan konsisten di mata konsumen global. Dan yang terakhir, fokus kepuasan konsumen global. Perusahaan global perlu dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumen di berbagai negara dengan menyediakan produk atau jasa yang memiliki kualitas tinggi, memberikan manfaat, maupun memberikan nilai tambah. Nah, apa saja sih tantangan-tantangan perusahaan global? Perusahaan global menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dalam menjalankan operasi mereka di berbagai negara, meskipun memiliki keunggulan dalam skala maupun sumber daya. Yang pertama yaitu regulasi yang berbeda-beda. Perusahaan global dihadapkan pada tantangan mengelola operasional dan pemasaran produknya karena harus memahami serta mematuhi regulasi yang bervariasi di setiap negara. Yang kedua, kompleksitas kompleksitas manajemen. Perusahaan global juga perlu memiliki struktur organisasi yang efisien untuk mengelola berbagai aspek bisnisnya di berbagai negara, seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, masalah lingkungan. Perusahaan global perlu mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dari operasi bisnis mereka di berbagai negara dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya, teknologi dan keamanan informasi. Ancaman keamanan cyber semakin nyata dan sering terjadi di masa sekarang, sehingga menyebabkan perusahaan harus memastikan keamanan sistem mereka dari masalah bug dan kebocoran data yang dapat merusak reputasi maupun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, perangkat digital dan kesenjangan digital. Perkembangan perangkat digital telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar secara signifikan. Namun, inovasi ini juga menimbulkan tantangan besar berupa kesenjangan digital, yaitu ketidakmerataan dalam penggunaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi modern, seperti internet, smartphone, tablet, dan laptop. Ada tiga tahapan kesenjangan digital. Yang pertama, pada tingkat pertama, kesenjangan akses infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti akses internet dan perangkat keras. Pada tingkat kedua, kesenjangan kemampuan menggunakan TIK termasuk keterampilan digital dan frekuensi penggunaan internet. Dan yang terakhir pada tingkat ketiga, kesenjangan dampak atau hasil dari penggunaan TIK yang mencakup perbedaan dalam pendapatan, kesadaran, dan keterampilan digital. Nah, kesenjangan ini memiliki faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama itu faktor sosiodemografi. Karakteristik seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, lokasi geografis, dan status disabilitas, misalnya kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan, dan rentannya anak-anak dan lansia terhadap kesenjangan digital. Selanjutnya, literasi digital, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital, termasuk keterampilan dalam mengoperasikan dan memanfaatkan informasi digital. Selanjutnya yaitu kebutuhan, merupakan persepsi dan manfaat yang dirasakan terkait penggunaan teknologi digital.
Selanjutnya kita pindah pada bab keempat, yaitu e-business dan e-commerce. Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah pengertian e-business dan e-commerce, bentuk-bentuk e-commerce, pembayaran elektronik, etika, dan hubungan dan hukum elektronik. Apa sih definisi dari e-business dan e-commerce? Tentu kalian sering mendengar istilah-istilah ini. Tetapi, apa sih definisinya? Nah, e-business adalah istilah gabungan dari elektronik bisnis yang mengacu pada aktivitas bisnis yang dilakukan menggunakan sistem informasi komputer secara otomatis maupun semi-otomatis. Sedangkan e-commerce adalah segala bentuk perdagangan yang melibatkan pemasaran dan distribusi barang melalui jaringan elektronik atau online. Menurut Michael G. Shaw, terdapat 5 domain yang membatasi ruang lingkup dari e-commerce, yaitu masing-masing sebagai sarana untuk enterprise management, yaitu menghubungkan divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan dengan cara mengalirkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui media digital. Selanjutnya yaitu linking with suppliers, yaitu menghubungkan sebuah perusahaan dengan satu atau seluruh mitra bisnisnya secara elektronik agar proses pemesanan dan juga pengadaan bahan baku produksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Selanjutnya, linking with retailer, yaitu menghubungkan dengan para distributor, wholesaler, maupun retailer yang bertanggung jawab untuk menyebarkan produk dari perusahaan ke tangan pelanggan. Yang terakhir, interface with consumer, yaitu menghubungkan perusahaan dengan calon pembelinya secara langsung tanpa melalui perantara. Nah, adapun jenis-jenis transaksi dalam e-commerce. Pertama, yaitu business to consumer atau disingkat B2C. B2C adalah bentuk model bisnis di mana transaksi terjadi antara perusahaan dan konsumen akhir. Selanjutnya, customer to customer. Model ini memungkinkan konsumen untuk berinteraksi langsung satu sama lain dalam transaksi jual beli melalui berbagai platform online. Selanjutnya, consumer to business. Model ini mengubah model bisnis konvensional dengan memungkinkan individu untuk menawarkan produk ataupun jasa mereka kepada suatu bisnis. Selanjutnya, business to business. E-commerce model B2B menghubungkan perusahaan dengan perusahaan lainnya sebagai target pasar utamanya. Selanjutnya yaitu business to government. Model B2G melibatkan interaksi ekonomi antara perusahaan dan lembaga pemerintahan, di mana perusahaan menyediakan barang ataupun jasa untuk proyek-proyek pemerintah. Selanjutnya, government to business. G2P merupakan bentuk e-commerce yang bertolak belakang atau berkebalikan dengan B2G, di mana pemerintah menyediakan layanan atau informasi kepada sektor-sektor bisnis. Dan yang terakhir adalah government to consumer. Model ini melibatkan komunikasi langsung antara pemerintah dan penduduknya melalui platform seperti portal layanan publik. Nah, adapun bentuk-bentuk dari e-commerce. Yang pertama, marketplace C2C. Bentuk e-commerce ini adalah jenis bisnis yang berfokus untuk memudahkan perdagangan langsung antara individu dalam lingkungan online. Yang kedua, ada shopping mall. Model bisnis shopping mall ini
Mirip dengan marketplace C2C, namun dengan perbedaan bahwa hanya merek-merek besar yang sudah diverifikasi terlebih dahulu untuk menjual produk mereka di shopping mall. Selanjutnya, toko online B2C. Model bisnis e-commerce ini adalah model yang paling sederhana dari mana sebuah perusahaan menjual produknya melalui websitenya tersendiri. Dan yang keempat, toko online sosial media. Facebook maupun Instagram menyediakan fitur marketplace yang memungkinkan pengguna untuk memulai berjualan dengan mudah tanpa perlu mengkhawatirkan tentang aspek seperti aspek teknis dari pembukaan toko online. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu pembayaran elektronik. Nah, sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Pengetahuan mengenai sistem yang satu ini mampu memberikan gambaran yang lebih jelas secara alur dan struktural yang berkaitan dengan pembayaran. Hal ini dapat membantu dalam menentukan strategi pembayaran yang paling tepat untuk suatu bisnis. Untuk menjalankan proses transaksi dengan lancar, sistem pembayaran mempunyai beberapa komponen pendukung yang saling berkaitan, antara lain kebijakan. Merupakan pengembangan sistem pembayaran melibatkan aspek penting seperti kebijakan yang terkait dengan kebijakan moneter dan perbankan. Selanjutnya yaitu kelembagaan. Bagian ini melibatkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran, seperti bank sentral, bank dan lembaga penyelesaian keliling, pasar keuangan, penyedia layanan jaringan komunikasi, penerbit, dan lain-lain. Alat pembayaran. Alat pembayaran bisa berupa tunai maupun non-tunai. Mata uang suatu negara berpengaruh penting terkait alat pembayaran yang digunakan sebagai alat tukar. Yang terakhir, mekanisme operasional, yaitu berfungsi untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran. Nah, etika bisnis dalam e-commerce. Kemajuan teknologi telah memudahkan kegiatan bisnis melalui e-commerce, di mana transaksi jual beli dilakukan secara online. Namun, penting untuk memperhatikan etika bisnis agar memperoleh kepercayaan konsumen dan menghindari tindakan penipuan. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam e-commerce meliputi yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu pelaku usaha harus bertindak berdasarkan kesadaran dan suatu tanggung jawab tersendiri. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran penting dalam menawarkan produk dengan harga dan kualitas yang sesuai. Yang ketiga, beneficent dan non-maleficent, yaitu pelaku usaha harus selalu berbuat baik dan menghindari tindakan yang merugikan konsumen. Yang keempat, prinsip keadilan, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak dalam suatu transaksi. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Pelaku usaha harus memperlakukan diri mereka dengan penghargaan yang sama seperti perlakuannya pada konsumen. Kita masuk ke bab kelima, yaitu etika dan privasi. Di sini kita akan membahas etika lebih lanjut, yaitu dengan beberapa poin-poin penting, seperti etika dalam sistem informasi, kode etik, kelebihan dan kekurangannya, definisi istilah kekayaan intelektual, dan penjelasan mengenai perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan baik dagang. Lalu tantangan yang dibawa teknologi informasi ke privasi individu.
Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih etika. Nah, etika dari kata Yunani etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, merupakan prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu dalam bertindak sebagai agen moral yang bebas untuk membuat pilihan dan mengarahkan perilakunya. Dalam konteks teknologi informasi, etika sangat penting karena perkembangan teknologi membawa banyak keuntungan, seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru, seperti akses data yang ilegal dan adanya kejahatan cyber. Etika pun memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat pada UU ITE tahun 2008 Bab 2 Asas Tujuan Pasal ketiga yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kode etik? Kode etik dalam sistem informasi adalah panduan penting yang membantu memastikan penggunaan teknologi informasi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Panduan ini penting untuk mengelola informasi dengan integritas, menghormati hak-hak individu, dan juga mematuhi hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai pengguna sistem informasi, kita didorong untuk mengembangkan seperangkat standar etika untuk mengembangkan kode etik sistem informasi yang berbasiskan pada 5 dimensi moral, yaitu hak dan kewajiban informasi. Kode etik harus melindungi privasi email karyawan, memastikan pemantauan dilakukan secara etis, dan menjaga kerahasiaan informasi organisasi. Selanjutnya, hak milik dan kewajiban, yaitu harus mengatur masalah kepemilikan dan penggunaan seperangkat lunak serta data, termasuk license, penggunaan perangkat lunak, kepemilikan data yang dihasilkan, dan hak cipta. Selanjutnya, akuntabilitas dan pengendalian. Penting untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kualitas sistem. Kode etik harus menentukan standar untuk kualitas data dan sistem informasi, termasuk tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup. Kode etik harus mempromosikan peningkatan kualitas hidup pengguna dan karyawan dengan memastikan produk berkualitas tinggi, memberikan pelayanan pelanggan yang unggul, dan menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan. Apa saja kelebihan kode etik dalam sistem informasi? Yang pertama, mengatur perilaku, yaitu memberikan pedoman yang jelas dan spesifik tentang perilaku yang diharapkan, membantu mencegah perilaku tidak etis, dan mengarahkan para profesional untuk berlaku lebih profesional lagi. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, yaitu
mempromosikan profesionalisme dalam bidang teknologi informasi, meningkatkan kualitas pekerjaan dan kepercayaan masyarakat terhadap para profesional. Selanjutnya, menghindari konflik. Dengan kode etik, dapat membantu menghindari konflik antar pihak dengan memastikan hubungan yang harmonis dan transparan melalui aturan yang jelas. Lalu, meningkatkan kualitas layanan. Kode etik harus memastikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan klien, meningkatkan kepuasan dan juga reputasi profesional. Jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, di sini ada 4 poin apa saja kekurangan kode etik dalam sistem informasi. Yang pertama adalah keterbatasan implementasi. Kode etik tidak selalu menjamin bahwa para profesional akan berlaku etis, karena efektivitasnya tergantung pada penerimaan individu tersebut dan juga budaya dari organisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat. Kode etik juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat antar profesional dan organisasi mengenai prinsip-prinsip etika, menyebabkan kesulitan dalam implementasi yang efektif. Ya, ketergantungan pada kesadaran. Bergantung pada kesadaran para profesional untuk mematuhi kode etik. Tanpa kesadaran etika yang tinggi, kode etik tidak akan efektif. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengawasan. Memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian, sehingga tanpa pengawasan yang efektif, kode etik kurang mampu mengatur perilaku profesional dari suatu karyawan. Selanjutnya adalah kekayaan intelektual. Apa sih kekayaan intelektual itu? Kekayaan intelektual atau KI adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk ataupun proses yang bermanfaat bagi manusia. Kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta, penemu, desainer, dan kreator atas karya intelektual mereka. Berikut ada beberapa contoh penerapan kekayaan intelektual dalam sistem informasi. Yang pertama, pengembangan teknologi informasi. Kekayaan intelektual melindungi hak cipta paten dan merek dagang dalam pengembangan teknologi informasi, seperti sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi. Kekayaan intelektual juga melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang dalam penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pendidikan. Selanjutnya adalah pengembangan sistem informasi. Perlindungan ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan sistem yang inovatif dan efisien tanpa takut akan pelanggaran oleh kompetitor. Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama itu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas inovasi teknologi mereka untuk jangka waktu tertentu. Biasanya ditetapkan selama 20 tahun. Yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra.
Ketiga, merek dagang. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang maupun jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Yang keempat, desain industri. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta desain atas bentuk ataupun penampilan luar suatu produk. Dan yang terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum, tapi akan memberikan keuntungan yang tinggi pada pemiliknya. Contohnya keuntungan ekonomi. Nah, apa saja sih tantangan yang dibawa teknologi informasi ke privasi suatu individu? Teknologi informasi telah membawa dampak besar pada privasi individu, menciptakan situasi di mana keuntungan dan kerugian berjalan beriringan. Pada sisi positifnya, teknologi memberikan kemudahan akses dan kecepatan akses ke suatu informasi, komunikasi, dan layanan digital. Namun, dampak negatifnya terhadap privasi tidak bisa diabaikan, seperti kebocoran data maupun serangan cyber terhadap privasi kita. Di sini saya merangkum beberapa tantangan utama yang bisa dilihat pada PowerPoint. Yang pertama itu pengumpulan data yang salah. Teknologi informasi memudahkan pengumpulan data pribadi secara masif, tetapi pengumpulan data yang tidak tepat atau tidak sesuai tujuan bisa merugikan suatu individu tertentu. Selanjutnya yaitu penggunaan data yang salah. Data pribadi yang dikumpulkan bisa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti penjualan informasi ke pihak ketiga ataupun pembocoran informasi ke publik. Yang ketiga, kebocoran data. Nah, kebocoran data pribadi bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kelemahan sistem keamanan, kesalahan manusia, ataupun serangan cyber. Yang keempat, pelanggaran privasi. Teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses informasi pribadi dalam skala yang besar. Selanjutnya dan yang terakhir, akses yang tidak diinginkan. Dengan adanya teknologi informasi, individu menjadi lebih rentan terhadap akses yang tidak diinginkan, seperti akses fisik terhadap perangkat pribadi, peretasan akun, ataupun pengiriman SMS berisi malware. Nah, kita sampai ke bab ke-6. Ini merupakan bab terakhir dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tren masa depan sistem informasi. Materi yang akan dibahas hanya satu, yaitu tren masa depan sistem informasi. Nah, apa saja sih tren masa depan sistem informasi? Yang pertama adalah AI ataupun Artificial Intelligence dan Machine Learning. AI dan Machine Learning memungkinkan suatu sistem informasi untuk belajar dari data yang telah dikumpulkan dan membuat prediksi atau keputusan otomatis yang memungkinkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya dan yang membuat sistem informasi dapat memprediksi masa depan.
Yang kedua yaitu Internet of Things atau disingkat IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah Big Data. Nah, kemampuan mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar memungkinkan pemahaman pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat, yang dapat membuka peluang baru di berbagai sektor. Yang keempat adalah keamanan cyber. Pelanggaran keamanan meningkat seiring dengan digitalisasi data, menyebabkan keamanan seperti enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem deteksi ancaman berbasis AI menjadi sangat penting di masa sekarang. Dan yang terakhir adalah blockchain. Blockchain mulai diintegrasikan untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi digital. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan dapat menginspirasi kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda sepanjang presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Raihan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.